Hai semua, yuk kali ini kita bahas soal asli SIMAK UI 2021 bagian biologi bersama aku, Kak Ovi. Sekarang kita baca soalnya dulu ya. Bagian dari sel yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan molekul dan membentuk membran plasma adalah sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, nukleus, atau retikulum endoplasma. Nah, soal ini tentang materi sel, yang mana materi sel ini suatu materi biologi di kelas 11. Dan ini soalnya spesifik menanyakan tentang organel sel. Nah, di sini kita dikasih tahu nih fungsinya dan kita suruh nebak nama organel selnya. Yang mana fungsinya tadi katanya bisa mengeluarkan suatu molekul. Berarti bisa kita katakan dia mampu melakukan sekresi. Ingat, sekresi itu pengeluaran suatu molekul atau senyawa yang masih berguna. Sekresi. Selain sekresi, katanya organel ini bisa membentuk membran plasma. Oke, itu 2 poin pentingnya ya. Bisa melakukan sekresi dan bisa membentuk membran plasma. Kalau kalian lupa nih materi kelas 11, yuk kita sama-sama review lagi pelan-pelan. Di sini sudah aku berikan gambar sel dan aku fokusin ke organel-organel sel yang ada di option tadi. Nanti akan aku review sedikit fungsi dari masing-masing option tersebut ya. Kakak akan mulai dulu dari option yang D, nukleus. Nih, si penting banget nih di suatu sel, kayak otaknya suatu sel yang ngatur seluruh aktivitas sel. Di gambar ini, nukleus ini yang warna ungu ya, bukan yang kecil ini. Kalau yang kecil ini itu anak inti, nukleolus. Jadi nukleolus ini anak inti bagian dari nukleus. Jadi ini nukleusnya yang warna ungu nih. Nah, nukleus ini fungsinya mengatur seluruh aktivitas sel. Mengatur seluruh aktivitas sel. Contohin Kak, aktivitas yang diatur apa sih? Satu aja. Contoh aktivitas yang diatur oleh nukleus adalah transkripsi. Proses transkripsi itu pasti diatur nih oleh nukleus. Toh lokasinya aja dia di nukleus, oke? Dan fungsi lain dari nukleus selain mengatur seluruh aktivitas sel, nukleus juga tempat untuk menyimpan materi genetik. Dia bisa menyimpan materi genetik. Gen, DNA, kromosom ada di dalam nukleus. Itu fungsi nukleus. Maka jawabannya bukan nukleus nih. Nukleus tidak berkaitan dengan sekresi dan membentuk membran plasma, oke? Jawabannya bukan nukleus. Lalu selanjutnya aku akan beritahu fungsi sitoplasma dulu. Kita ke fungsi sitoplasma. Nah, bagi yang belum tahu sitoplasma itu apa, lihat di gambar ini, dia cuma nunjuk ke bagian kosong ini. Jadi sitoplasma ini bagian sel yang terbungkus membran plasma. Yang mana sitoplasma ini terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Oke, itu sitoplasma. Ada banyak mengandung airnya. Nah, sitoplasma ini fungsinya berarti tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting buat metabolisme sel itu sendiri. Seperti enzim disimpan tuh ada di sitoplasma. Ion ada di sitoplasma, protein ada di sitoplasma, gula, glukosa ada di sitoplasma. Jadi itu fungsi sitoplasma. Maka jawabannya juga bukan sitoplasma ya. Jadi sitoplasma enggak berfungsi untuk sekresi, tidak berfungsi untuk membentuk membran plasma. Dia fungsinya untuk tempat penyimpanan bahan kimiawi sel yang mana penting buat menyokong fungsi metabolisme sel. Kemudian kakak akan tunjukin tadi di option ada mitokondria. Nah, ini mitokondria nih, lonjong dan kalau kita lihat dalamnya membrannya berlekuk-lekuk. Mitokondria ini fungsinya untuk menghasilkan energi, ya. Jadi dia tempat untuk menghasilkan energi.
Diingat-ingat gambarnya. Kak, nggak ada kata energi. Coba cari kata ATP. Oke, energi itu ATP. Kok bisa sih mitokondria ini ngasilin energi? Soalnya dia melakukan proses respirasi sel. Jadi dia mampu menghasilkan energi melalui proses respirasi sel aerob. Maka jawabannya bukan mitokondria ya. Jadi mitokondria tidak berfungsi untuk sekresi dan membentuk membran plasma, tapi fungsinya untuk menghasilkan energi. Oke, selanjutnya tadi di option ada retikulum endoplasma. Bagi yang belum tahu nih, retikulum endoplasma di gambar ini itu yang warna biru. Ini retikulum endoplasma. Ini juga retikulum endoplasma. Secara posisi di gambar, retikulum endoplasma itu pasti deket banget sama membran inti. Kan ini tadi nukleus, ini membran inti. Nah, ini ini retikulum endoplasma. Deket banget sama membran inti, retikulum endoplasma. Dan kalau kita perbesar lagi, di permukaan retikulum endoplasma yang sedang aku tunjuk ada titik-titik merahnya, ada nempel di situ. Titik-titik merah yang nempel di retikulum endoplasma ini itu si ribosom. Jika RE ini ada ribosom di permukaannya, maka kita sebut dia dengan RE kasar, retikulum endoplasma kasar, karena dia tadi ada ribosomnya ya. Karena dia ada ribosom di permukaannya, maka fungsi dari RE kasar ini untuk sintesis protein. Nah, itu fungsi dari RE kasar untuk sintesis protein. Kak, apakah semua RE itu pasti ada ribosom di permukaannya? Belum tentu. Ada retikulum endoplasma nih yang tidak ada ribosom di permukaannya. Kita sebut dia dengan RE halus karena dia mulus, tidak ada ribosomnya. Tidak ada ribosomnya. Fungsinya sama gak Kak? Sama kayak RE kasar buat sintesis protein? Beda. Kalau RE halus ini sintesis lipid, asam lemak, steroid. Ini yang dibentuk oleh RE halus. Maka jawabannya berarti bukan retikulum endoplasma ya. Retikulum endoplasma itu tidak berfungsi untuk sekresi dan membentuk membran plasma. Tapi retikulum endoplasma itu fungsinya, kalau yang kasar tadi untuk sintesis protein, kalau yang halus tadi fungsinya untuk sintesis lipid, asam lemak, dan steroid. Oleh karena itu option yang belum adalah yang badan Golgi. Berarti jawabannya B nih, badan Golgi. Bener gak badan Golgi untuk sekresi dan membentuk membran plasma? Yuk kita lihat lebih dekat. Yang mana nih posisi Golgi? Ini Golgi yang warna hijau. Kalau dilihat di sel ini posisi Golgi itu, satu sisinya itu deketan sama RE kasar, sisi satunya lagi deketan sama membran plasma. Ini membran plasma. Oke. Coba kita perbesar Golgi pakai gambar ini. Ini Golgi. Sisi yang cis itu berhadapan dengan RE kasar, sisi yang trans berhadapan dengan membran plasma. Bener gak nih dia buat mengangkut dan mengeluarkan molekul? Ceritanya, tadi RE kasar kan bikin protein, sintesis protein. Tuh, protein yang udah jadi di RE kasar akan ditranspor ke badan Golgi. Nah, sama Golgi ini protein dari RE kasar akan dia modifikasi atau dia sortir atau dia kemas ulang, dia package lagi. Oke? Nah, proteinnya nih dia modifikasi dan dia kemas lagi, tuh dikemas lagi proteinnya dalam suatu kantong, di kantongnya yang kita sebut kantongnya itu dengan sebutan vesicle. Nah, jadi proteinnya ini dia kantongin nih di kantong vesicle biar nanti memudahkan Golgi untuk mengangkut protein ini keluar dari sel. Maka fungsinya untuk sekresi ya, mengeluarkan protein keluar dari sel, sekresi, karena proteinnya masih bisa digunakan, masih berfungsi. Nah, ketika si proteinnya ini sedang dikeluarkan dari vesicle Golgi,
Lihatlah gambar ini. Membran dari vesikel bergabung, berfusi dengan membran plasma dan jadi bagian dari membran plasma. Oleh karena itu terbukti ya, Golgi ini fungsinya untuk mengeluarkan suatu molekul, misalnya protein, dan membran vesikelnya bergabung sama membran plasma ketika lagi ngeluarin molekul tersebut. Oleh karena itu dia juga bisa membentuk membran plasma. Itulah fungsi dari Golgi. Sebenarnya fungsi Golgi ada banyak selain yang tadi dua kita sebutkan, sekresi dan membentuk membran plasma. Ada banyak fungsi lain dari Golgi. Tapi memang yang perlu kita pahami yang utama, fungsi dari Golgi, tadi dia bentuk kantong-kantong vesikel untuk membantu proses sekresi, pengeluaran zat. Dan kantong vesikelnya tadi akan berfusi dengan membran plasma. Berarti Golgi juga bisa membentuk membran plasma. Inilah dua fungsi utama dari badan Golgi. Oleh karena itu, jawaban soal asli SIMAK UI 2021 ini adalah yang B. Badan Golgi berfungsi untuk mengeluarkan molekul untuk sekresi dengan suatu kantong vesikel, yang mana nanti kantong vesikelnya bergabung dengan membran plasma dan jadi bagian dari membran plasma itu sendiri. Nah, sekian dari aku, semoga bisa membantu kalian dan semoga kalian bisa dengan mudah memahaminya. Sampai ketemu lagi. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!